nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani kita. Ya. Tadi waktu datang ada yang salaman Happy Sunday. Ya, ini hari Kamis masih, belum hari Minggu ya. Puji Tuhan. Hari ini bukan sekedar karena tanggal merah. Ya. Kita hadir atau mungkin sudah biasanya tanggal merah kita. Hari ini kan minggu panjang ya. Long weekend kita libur. Tapi kita berkesempatan untuk merayakan satu peristiwa yang penting, yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Coba Bapak Ibu perhatikan ya, hanya Tuhan kita yang dicatat kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Ini bukan sekedar catatan Alkitab, tapi ini merupakan catatan sejarah dunia. Jadi kita tidak punya alasan untuk ragu kita menyembah siapa. Ya. Nah, tetapi faktanya kekristenan sekarang ada budaya baru yang sedang berkembang karena pencetusnya adalah orang-orang yang terkenal, artis, orang-orang pintar, bahkan ahli-ahli teolog, bahkan ada hamba Tuhan yang bikin fenomena ini. Ya, fenomenanya adalah SBNR, spiritual but not religious. Ini sedang berkembang ya. Di era modern dari selebritas hingga budaya yang suka nonton K-pop Korea yang mengklaim diri mereka SBNR. Mereka menolak struktur kebenaran demi pengalaman emosional adalah sebuah ilusi rohani. Jadi kalau kita orang yang spiritual tapi tanpa teologi, ya, kita bisa menjadi orang yang mistik, yang ngeroh-ngeroh dan emosionalisme. Ini sangat berbahaya tentunya. Kalau kita punya kerohanian tanpa kita belajar pengetahuan tentang Tuhan yang benar. Lalu yang sekarang juga berkembang teologi tanpa spiritualitas. Jago banget Alkitab. Pintar banget firman Tuhan. Tapi tanpa spiritualitas. Agama akan mati. Kita akan merasa kering. Nah, kita berada di tengah-tengahnya. Kita perlu mengalami secara spiritualitas, tapi dengan pengetahuan yang benar. Ya. Jadi tidak ada spiritualitas yang sehat tanpa teologi yang tepat. Kerohanian bukan sekedar tentang kedekatan, tetapi pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa? Kita perlu belajar pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena di semua agama mengajarkan kebaikan. Bahkan mereka bisa jauh lebih baik dari kita. Mereka bisa jauh lebih dermawan dari kita. Makanya kalau kekristenan hanya diukur berbuat baik terus, kita perlu berhati-hati. Bukan tidak boleh berbuat baik, kita harus berbuat baik. Tapi kita perlu pengertian yang benar tentang Tuhan. Ya, perlu kita mengerti siapa Dia. Nah, kenapa sih kok sampai Tuhan Yesus tuh harus naik? Dia diangkat loh. Dia terangkat, bukan diangkat secara sengaja, dia terangkat. Dan ada saksi yang mencatat itu semua. Ya. Baik, nah kita akan masuk di dalam tema kita. Tema kita bicara the glory of Christ ascension. Ya. Kalau kita bicara kemuliaan Tuhan itu ada cetak birunya.
Cetak biru transformasi, bagaimana kita membaca ulang realitas kehidupan melalui lensa kenaikan Kristus. Ya, kita baca dulu di Markus 16 ayat 19. Saya ambil terjemahan firman Allah yang hidup. Setelah Tuhan Yesus selesai berbicara kepada mereka, ia terangkat ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jelas dia terangkat. Kalau dia terangkat ke sorga, jadi sorga ada di atas. Ya, bukan di bawah bumi, tapi ada di atas. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Tadi di ayat Efesus perenungan sudah sangat menjelaskan bahwa waktu pembacaan ayat tadi dijelaskan dengan jelas dan tegas bahwa dia di atas segala pemerintahan yang ada di bumi, segala raja-raja, dia yang raja di atas segala raja, dia yang paling hebat, dia paling berkuasa. Tadi kita sudah dengar di perenungan. Nah, hari ini konteks kita akan coba membedah, mengeksposisi kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bergantian. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ya, ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ya. Jadi peristiwa ini merupakan sesuatu hal yang penting bahwa kenaikan Kristus bukanlah sekedar perpindahan lokasi. Ya, bukan sekedar perpindahan lokasi geografis. Karena ia tidak memiliki tempat tinggal di bumi. Kenaikannya adalah puncak teologis yang mengunci dan menjamin seluruh karya keselamatan kita. Jadi memang Tuhan Yesus bukan berasal dari bumi. Dia gak punya rumah. Waktu lahir aja di kandang yang hina. Waktu dia mati aja dipinjamkan goa oleh Yusuf Arimatea. Bapak Ibu ingat ada ayat Tuhan aja mau taruh kepalanya aja gak punya gitu. Sangat miskin. Sangat miskin. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kenaikan Kristus bukanlah sekedar perpindahan lokasi geografis. Ya, bukan. Tapi ini adalah kunci dan jaminan atas kita yang sudah diselamatkan. Ya. Nah, di Kolose 3 ayat 1 tadi dimulai dengan kata karena itu. Kenapa Rasul Paulus mencatat karena itu? Berarti ada sebabnya dong. Ya, ada orang marah, karena itu dia marah-marahnya kenapa? Karena itu dia melakukan ini karena ada alasannya. Kenapa kita makan? Karena kita lapar. Kan gitu. Ada sebabnya. Makanya dijelaskan di sini karena itu berarti kita perlu melihat di ayat sebelumnya. Kenapa kata-kata ini muncul di ayat yang pertama di Kolose 3. Ternyata di Kolose 2 ayat 18 sampai 23 ada terjadi spiritualitas palsu rupanya di sana. Ya. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi.
Karena itu di dalam terjemahan NIV atau NLT, bahasa Inggrisnya adalah sin. Sejak. Karena itu sejak kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya. Jadi ada peristiwa terjadi di Kolose, di jemaat Kolose, ada spiritualitas palsu rupanya di sana. Ya, ada spiritualitas palsu. Ajaran-ajaran yang penuh hikmat nampaknya, tapi sebenarnya itu ibadah buatan sendiri. Zaman dulu itu, saya masih kecil, saya ingat, kalau kita semakin menderita, kita semakin rohani. Semakin kita menderita, semakin rohani kita. Kalau zaman sekarang gimana? Semakin kita diberkati, semakin rohani kita. Ini bukan soal salah dan benar, ini sama-sama salah. Jadi kerohanian diukur dengan perbuatan kita. Semakin kita menderita, semakin kita rohani. Semakin kita diberkati, semakin kita rohani, dianggap semakin rohani. Ya. Dulu, mohon maaf ini hamba Tuhan, dulu zaman saya masih kecil, saya ingat nggak boleh bermake up. Pakai lipstik aja turun dari mimbar. Pakai rok mesti panjang. Ya sekarang juga baik panjang. Kalau pendek-pendek juga di sini kita yang bingung di bawah, ya kan? Gitu. Ya. Tapi dulu tuh harus roknya panjang. Saya ingat rambut nggak boleh dikepang, nggak boleh diwarnain. Kuku nggak boleh diwarnain. Supaya kelihatan rohani. Apakah demikian? Gitu. Dulu orang ngomong soal seks misalkan adalah hal yang tabu. Sebenarnya tidak. Yang tabu adalah, yang salah adalah kalau free sex. Ya. Kalau di gereja bicara soal uang dulu, yang tabu. Ya, nggak boleh gitu. Tapi kita khotbah, kita mengajarkan Maliaki 3 ayat 10 misalkan. Gitu. Jadi kerohanian selalu diukur dengan perilaku. Gak salah, tapi dasarnya apa kita melakukan itu semua. Ya. Jadi di sana waktu itu ada kejadian di Kolose 2 ayat 18 sampai 23. Terjadi sesuatu hal, kegiatan rohani yang sangat mengkhawatirkan. Yang sangat mengkhawatirkan. Sempat zaman itu, bukan zaman itu, mungkin zaman sekarang masih. Kalau hamba Tuhannya kurus, hamba Tuhan ini kurang diberkati. Ya. Kalau hamba Tuhan badannya agak besar, kurang berpuasa. Selalu akan gitu hidup ini. Jadi kerohanian selalu dinilai apa yang terlihat. Ya. Apa yang terlihat. Nah, ternyata di Kolose 2 itu ada namanya jebakan yang spektakuler. Ajaran sesat di Kolose memikat jemaat dengan janji-janji spektakuler. Wah, kamu kalau ikut ibadah harus terjadi yang namanya spektakuler. Mungkin bisa reba-reba ditiup. Ya. Ya. Terus mengalami perjalanan spiritual. Mengalami penglihatan. Wah. Aturannya ketat. Jangan makan ini, jangan sentuh itu. Mereka mengira ini adalah jalan menuju sorga. Namun mereka kehilangan fokus kepada Yesus Kristus. Hari-hari ini kalau kita ibadah, ada hamba Tuhan ngomong dengar suara Tuhan. Wih, spektakuler. Terus kalau kita ibadah, kalau tidak ada yang teriak-teriak. Tidak ada yang terbanting-banting. Tidak mengalami manifestasi, seolah-olah
Roh Kudus sedang tidak bekerja. Ingatlah, yang fundamental belum tentu dangkal. Dan yang menarik belum tentu baik. Yang spektakuler itu semu. Penyembahan kepada malaikat, penglihatan mistis. Pernahkah kita ketemu orang, saya mimpi loh, Tuhan bicara sama saya. Perlu diuji, apakah benar? Nah, yang sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita, sebagai dasar hukum dari anugerah, dari Injil kasih karunia adalah, kekristenan bukanlah tentang apa yang harus kita lakukan, melainkan bersandar penuh pada apa yang telah Kristus selesaikan. Identitas kita mendahului aktivitas kita. Paradigma dunia atau agama bilang begini, aktivitas, saya berdoa, saya berpuasa, saya memberi, supaya saya mendapat identitas. Saya menjadi anak kesayangan Tuhan karena saya melakukan aktivitas. Tapi paradigma Injil, identitas bilang begini, saya telah dibangkitkan dan naik bersama Kristus, maka kita akan beraktivitas, saya merespon dan mencari perkara yang di atas. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kenapa sih sekarang saya ibadah hari ini? Nanti hari Minggu kita ibadah lagi. Kenapa kita harus bangun pagi sih? Apalagi teman-teman yang melayani sudah harus bangun pagi. Mesti cek sound, hari sebelumnya mesti latihan. Nanti di ibadah kita dijalankan persembahan. Kenapa sih kita harus bawa persembahan? Mengapa kita semua melakukan ini? Kenapa kita melakukan ini? Mari kita renungkan sama-sama. Kita hari ini ada di sini. Apa sih yang menyebabkan kita melakukan ini semua? Apakah paradigma agama atau paradigma Injil? Suatu kali ada seorang misionaris, dia dari Eropa, dia ke pedalaman di Indonesia, dia menginjil orang-orang pedalaman. Lalu pada saat penginjilan, ada yang sakit. Lalu hamba Tuhan ini berdoa. Dia berdoa. Sebelum dia berdoa, dia bilang begini sama orang-orang yang ditemui di desa itu. Dia bilang begini, jangan mengandalkan diri kita. Ya. Dan kita harus mengandalkan Tuhan. Pada waktu dia berdoa, karena tempatnya di alam terbuka gitu, dia berdoa menengadah ke langit. Dia berdoa, tiba-tiba ada burung Raja Wali lewat. Burung Raja Wali lewat, lalu orang pedalaman itu sembuh. Lalu dia meniru apa yang dilakukan misionaris itu. Ketika dia berdoa, doanya akan dijawab ketika burung Raja Walinya lewat. Kalau burung Raja Walinya tidak lewat, dia berprasangka doanya tidak dijawab. Bayangkan, kalau kita mempunyai spiritual yang tanpa pengetahuan yang benar, berdasarkan asumsi yang kita miliki, orang ini, hamba Tuhan ini tidak salah. Dia tidak mengajarkan bahwa kalau dia berdoa ada burung lewat doanya dijawab. Dia berdoa kepada Tuhan yang di atas.
Tapi orang yang melihat, oh dia berdoa ke atas, dilihat ada burung yang lewat. Seringkali kan kita salah paham tentang Tuhan. Contoh waktu Tuhan Yesus bangkit, ya, Maria Magdalena bilang, engkaukah itu? Jangan-jangan engkau Tuhan tuh. Tuhan aja bisa disalah sangka. Bukankah seringkali kita salah sangka terhadap Tuhan? Apa yang terjadi atas kehidupan kita? Nah, Rasul Paulus tahu ini harus diperjelas. Karena itu harus diperjelas supaya tidak terjadi kesalahan. Ya. Saya ingat dulu masih kecil ya, karena banyak hidup di dunia hamba Tuhan ya. Gitu. Karena rumah dekat gereja, jadi kalau hari Jumat tuh biasanya GPD itu ada 2 puasa. Hampir jarang saya absen, hampir jarang. Tapi setelah pulang, hidup gak berubah karena aktivitas. Supaya minta puji gitu ya. Jadi kalau sekarang, kalau hamba Tuhan zaman dulu itu kita diajarkan berlutut minta sama Tuhan. Sekarang kita hamba Tuhan susah berlutut. Karena sudah banyak penyakitnya. Jadi susah berlutut. Ya, kita berdoa karena selalu ada kebutuhan aja baru kita berdoa. Ya. Nah, di Kolose 3 ayat 1 ini, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Kata mencari di sini itu bahasa Inggrisnya keep seeking, bukan sekedar upaya, tetapi orientasi hidup. Set your heart on. Jadi kita mencari itu, kita melihat apa yang kita cari dari hati kita. Hati kita kemana? Ya, duduk bicara tentang kekuasaan. Kalau Bapak Ibu nonton film kungfu, kerajaan, film kolosal. Kalau raja sudah duduk, orang-orang ada di bawahnya, dia mendengarkan apa yang dikatakan raja. Itu duduk bicara tentang kekuasaan. Ya. Apa yang kita cari hari-hari ini? Kalau kita cari spektakuler, yang kita cari adalah berkat-berkat yang kelihatannya luar biasa. Apa yang kita cari ketika kita melihat Yesus duduk di kanan Allah Bapa? Bukan sekedar upaya, tapi orientasi hidup kita. Ketenangan tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh kemana hati kita diarahkan. Masalahnya hati kita diarahkan kemana? Seperti gambar kompas ini. Kalibrasi hati, orientasi kita bukan usaha kita. Ini bukan sekedar tindakan mencari barang yang hilang, melainkan tentang orientasi terdalam hati kita. Di mana jarum kompas hati kita berhenti? Apakah ia selalu menunjuk pada uang, penampilan, pengakuan dunia? Ketenangan tidak ditentukan oleh keadaan luar, tapi kemana arah hati kita dikalibrasi. Mari kita cek orientasi kita kemana sekarang ini. Kalau kita bicara kekuasaan Tuhan, kita berpikir kalau kita menyembah Tuhan, kita pasti akan menjadi orang yang kaya. Kita menjadi orang yang sangat diurapi mungkin. Ya. Tapi mari kita cek hati kita. Kita melihat perkara yang di atas itu seperti apa. Itu sebabnya kita perlu mengalami perubahan ketika kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ini. Apa makna duduk di sebelah kanan Allah?
Paulus mengingatkan bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Bapa ini bukan sekedar posisi, melainkan proklamasi dua realitas yang menjamin kedamaian kita. Dia mempunyai otoritas mutlak karena karyanya telah selesai di kayu salib. Ia memegang kendali atas sejarah, pandemi, penderitaan yang hari ini kita mengalami krisis global. Ya, tadi malam saya sempat baca ada orang bikin video tentang Menteri Keuangan kita bilang kita sedang mode survival, mode bertahan. Tahun ini harus bayar bunga pinjaman kita 600 triliun. Kondisi ekonomi yang sedang bergejolak. Mungkin kita akan bertanya lagi, kira-kira kita masih bisa bertahan hidup nggak 1 tahun lagi ini? Dengan kondisi yang berat. Ya. Membuat kita tidak tenang hari-hari ini. Berita membuat kita bisa khawatir, takut bahkan. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Ya, 2 minggu lalu saya dapat info dari Tabang. Salah seorang keluarga kami tiba-tiba sudah di PHK gitu. Bahkan lagi sedang nunggu antrian untuk di PHK. Kenapa solar sudah tembus 30.000 solar industri. Banyak yang mau dirumahkan. Apakah itu semua masih bisa membuat kita merasa tenang hari-hari ini? Ketenangan kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi ketenangan ditentukan bagaimana hati kita diarahkan. Banyak orang yang mengalami penderitaan hari-hari ini menjadi putus asa, apalagi yang punya masalah keluarga yang tidak selesai-selesai sampai hari ini. Satu kali ada yang bertanya, Kowel, kapan aku bisa hidup tenang? Kok rasanya masalah tidak berhenti-berhenti, bahkan bertubi-tubi datang kepada kami? Saya juga nggak bisa jawab. Karena pergumulan saya sendiri pun saya nggak bisa jawab kapan selesainya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali. Nah, ketika kita dalam pergumulan yang berat, dalam penderitaan, dalam situasi yang tidak enak, ya, lalu kita ke gereja, kita mau hal-hal yang spektakuler terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau Tuhan melakukan terobosan dalam kehidupan kita. Tuhan mau, kalau bisa jalannya Tuhan bukakan seperti laut Teberau. Cepat selesai. Masalah datang, kita berdoa, selesai. Kita maunya seperti itu. Tapi dari Kolose ini kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus ingin mengarahkan hati kita dengan melihat Yesus yang sudah duduk di tata bersama-sama dengan Allah Bapa. Ya. Kalau kita bicara kerohanian, selalu kita bicara tentang surga kan? Surga, kita bicara tentang surga. Ya. Tapi mari kita lihat apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada kita semua melalui kitab Kolose ini. Paulus tidak menentang orientasi surgawi dari pengajar sesat, tetapi memberi arah orientasi yang benar. Ya, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran
yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Kenapa Rasul Paulus ini sangat ingin terjadi perubahan di jemaat Kolose? Kenapa pengajaran malaikat waktu zaman itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa? Pada saat zaman intertestamental, minggu lalu di perenungan sempat disebut 400 Tuhan Yesus diam. Bapa di sorga diam, tidak memberikan firman. Jadi selama 400 diam ini, orang-orang itu bingung mau nyembah siapa. Bingung mau nyembah siapa. Jadi agama Yahudi waktu itu banyak malaikat. Kalau hari ini saya tanya kepada kita semua, Bapak Ibu tahu ada berapa malaikat yang Bapak Ibu tahu namanya siapa aja? Paling Michael, Gabriel, sama Lucifer misalkan gitu. Cuman 3. Ya. Tapi pada saat dalam sejarah agama Yahudi, terutama di masa-masa intertestamental, selesai perjanjian lama sampai perjanjian baru, di situ muncul konsep-konsep tentang malaikat yang begitu banyak. Ya. Mereka suka penglihatan. Keren gak sih kalau kita ngelihat hamba Tuhan bilang saya dapat penglihatan, lalu kita diramal, saya bernubuat sama kamu, kamu pasti berhasil. Senang gak kita? Amin kita bilang. Itu yang terjadi zaman itu. Itu yang terjadi. Tapi kenapa Rasul Paulus mengingatkan itu? Kenapa? Karena hari ini sekarang kalau kita baca di Kolose ini terjadi di dalam gereja. Kita suka dengar yang namanya penglihatan, suka dengan kata-kata nubuatan. Kita suka melihat penglihatan yang paling indah itu malaikat. Bahkan kita sering mendengar ada hamba Tuhan sudah naik turun surga. Bahkan ke neraka. Bahkan dia bilang katanya Tuhan datang sama saya. Dia bilang Tuhan menyuruh saya melakukan A, B, C, dan D. Sepertinya menarik. Tapi Rasul Paulus ingin menjelaskan. Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita. Ketika kita meletakkan hati kita ke sorga di mana tempat Kristus duduk. Diam dalam kuasa dan penebusan yang sempurna untuk kita. Pengalaman ini jauh lebih hebat. Pengalaman ini jauh lebih penting dari sekedar kita memiliki pengalaman dibawa ke sorga atau ke neraka. Kita kalau terbiasa hari kenaikan gini nanti ada doa 10 malam. Kita ikut doa 10 malam. Lalu di situ kita mengalami hal-hal yang spektakuler mungkin. Mungkin ada yang sampai muntah-muntah, nangis-nangis, terbanting-banting. Yang menjadi pertanyaan, apakah betul-betul itu merubah hati kita? Apakah kalau kita berdoa kita nggak nangis? Apakah Roh Kudus sedang tidak menjamah kita? Apakah kita ketika bernyanyi kita tidak menangis? Atau Roh Kudus tidak sedang menjamah kita?
Orang-orang yang berani berkata, aku diterima oleh Allah bukan karena kesalehanku, tapi karena korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membuktikan Bapa menerima semua persembahan Kristus demi saya dan saudara. Itu adalah orang-orang yang benar. Mari kita cek hati kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk hari-hari ini, apakah hal-hal yang spektakuler yang masih kita rindukan? Tidak salah kita minta mujizat Tuhan. Hari ini kalau engkau sakit, kita mau sembuh. Keluarga kita sedang tidak baik-baik saja, Tuhan pulihkan, tidak salah. Tapi seringkali kita mencari Tuhan, melihat Tuhan yang naik ke sorga. Kita minta kuasanya supaya cepat semuanya itu terselesaikan dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu melihat kekristenan kita hari-hari ini. Lalu sekarang gereja kita ngomong soal Injil. Injil terus. Yang saya butuhkan tuh duit. Nggak nyambung rasanya antara duit dan Injil. Kalau saya carinya duit, tolong gereja bantu saya dong. Kasih saya duit. Kok gereja kasih saya firman? Kenapa? Nah, Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Wah, tambah susah. Kalau kita perlunya kesembuhan, kita perlunya duit, itu kan ada yang di bumi, itu yang kita cari di bumi. Tapi Alkitab bilang pikirkanlah hal-hal yang di atas. Bukan berarti nggak boleh bekerja ya Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu pulang dari sini karena khotbahnya jangan cari yang di bawah, kita berhenti kerja dan kita nggak makan. Bukan begitu ya Bapak Ibu gitu. Tapi kita perlu melihat kenapa Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua, pikirkanlah hal-hal yang di atas bukan yang di bumi. Nah, Rasul Paulus ingin menjelaskan begini, ada paralel dengan penekanan, bukan hanya orientasi hati. Tadi kita bicara orientasi hati, tetapi juga bagaimana pikiran kita yang disetting untuk kontra terhadap ajaran sesat yang cenderung spiritis dan emosional. Ya, spiritisme itu berarti segala sesuatu yang berkaitan sama roh-roh gitulah. Pokoknya Roh Kudus bicara, Tuhan datangi saya memberi pesan. Kalau gaya emosionalnya itu gaya ibadah kita itu kita merasakan hype yang begitu heboh, sampai gemetar. Ada hadirat Tuhan, gemetar-gemetar gitu. Bukankah hari-hari ini sedang dibangun oleh kegerakan-kegerakan yang bersifat gemetar-gemetar? Saya ingat saya di kita gereja Pantai Kosta itu, apalagi GPD itu suka diolokin kalau kita ibadah itu suka nangis-nangis ya. Lalu ada yang bertanya, kenapa sih orang itu kok, orang Pantai Kosta itu, orang karismatik itu kalau berdoa suka nangis-nangis? Terus ditanya balik, berarti kamu kalau ke gereja nggak pernah nangis? Nggak pernah. Ya mungkin dia menjawab, karena saya sudah nggak bisa nangis di gereja. Karena masalah di rumah tangga saya sudah bikin saya menangis. Jadi ketika orientasi hati kita mulai disetting
Hati dan pikiran juga harus disetting. Nggak cukup hati aja yang disetting, pikiran kita juga perlu disetting. Kalau kita mau jujur, hari-hari ini banyak orang Kristen tidak bisa menggunakan rasionya lagi untuk mengenal Tuhan. Apa-apa kita mesti tanya Roh Kudus. Baik sih. Kita mau makan apa, kita mau pakai baju apa, kita mau tanya Roh Kudus boleh. Nggak salah tanya Roh Kudus. Tapi kita harus ingat bahwa settingan Roh Kudus pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia menurunkan Roh Kudus ke dalam kehidupan kita. Bukan hanya men-setting hati kita, tapi pikiran kita juga. Kenapa Paulus menekankan bukan yang di bumi? Di bumi ini kita sering terus-menerus kita diarahkan kepada yang namanya duit. Kita harus jujur, kita perlu uang. Dunia sering menawarkan kepada kita bagaimana kita berpenampilan. Dunia menawarkan pengakuan. Itu yang dunia tawarkan. Bukan yang di bawah, itu maksudnya apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ya. Sebabnya rasio kita perlu diperbarui. Karena rasio kita juga telah ditebus. Kita dipanggil untuk mengasah pikiran kita agar mampu mengenali kehendak dan kemuliaan Allah. Ini ada saya buat matriks diagnosis pikiran. Pikiran yang tertuju ke sorga tidak akan pernah menjadi hamba dari hal-hal yang fana dan buatan manusia. Bumi hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir. Tolong gambarnya. Sama-sama kita lihat matriksnya. Matriks diagnosis pikiran. Yang pertama adalah dimensi kehidupan. Ya, dimensi kehidupan kita itu rata-rata ada 3. Yang pertama adalah harta dan uang. Ada gambarnya? Belum muncul di sini? Ya, ini. Dimensi kehidupan yang pertama adalah harta dan uang. Yang kedua penampilan fisik. Yang ketiga popularitas. Lalu paradigma bumi apa? Uang dinilai sebagai tujuan dan identitas. Penampilan fisik. Pengejaran permanen yang memicu kecemasan. Takut kita menua. Ada yang tanya, kalau gitu orang Kristen boleh nggak tato alis? Boleh nggak tato alis? Yang ibu-ibu, boleh nggak tato alis? Berdosa nggak? Hah? Enggak. Tato alis bagus sih. Cantik. Tapi kira-kira kalau 20 tahun lagi gimana kalau itu mengkerut? Ya. Atau kurang putih, suntik putih. Saya mau suntik putih Bapak Ibu Saudara, tapi karena mahal saya nggak jadi gitu. Ya, gitu.
Tapi sekarang kan orang-orang mengejar permanen. Ya. Saya selalu diprotes sama teman-teman saya. Makanya lu sih muka lu terlalu galak, jadi orang takut. Gitu ya. Tapi saya nggak bisa operasi plastik Bapak Ibu Saudara karena nggak ada uangnya. Gitu. Lalu popularitas, kita pansos. Dan kita cari validasi manusia sebagai tolak ukur harga diri. Semakin populer kita di media sosial, semakin kita mencari validasi manusia. Semakin kita eksis di medsos, semakin kita menunjukkan bahwa kita orang yang berharga. Sekali lagi, saya tidak melarang untuk kita posting, tidak. Tapi cek hati kita. Bagaimana dengan paradigma kerajaan Allah? Uang digunakan semata sebagai instrumen atau alat. Ya. Berkat yang kita pakai itu ada tujuannya. Dia sebagai alat. Lalu apa paradigma surga tentang penampilan fisik? Kita perlu sadar, fisik kita ini adalah hal yang fana dan sementara. Hal yang fana dan sementara. Beberapa hari lalu saya dikirimin foto istri saya sekitar 15 tahun lalu. Kurus sekali. Setelah punya anak. Kenapa itu fana? Ya. Lalu kalau kita bicara tentang popularitas, reputasi dipakai untuk memperluas dampak kerajaan Allah. Kenapa kita perlu melihat Yesus yang naik ke sorga? Apa yang kita lihat di sana? Kita melihat bahwa alasannya adalah kemuliaan kita bersifat pasti. Kolose 3 ayat 3 dan 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan Tuhan. Kata tersembunyi. Keadaan kita dengan orang-orang yang tidak di dalam Kristus keadaannya mungkin sama. Sama-sama menderita, sama-sama bisa sakit, sama-sama bisa merasakan sakit. Ya. Tetapi kesulitan dan penderitaan yang menghadap kita tahu bahwa kita akan ada di jalan menuju dengan kekekalan. Yesus naik ke sorga menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang hidup, yang menunjukkan jalan di tempat yang semestinya kita akan berada. Mohon maaf, ini saya tidak sedang menyindir agama-agama lain. Tapi semua Tuhan mereka, di mana Tuhan mereka sekarang? Di mana? Sama seperti Injil sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Allah, demikian pula buah dari kehidupan yang diubahkan oleh Injil. Bukan soal spektakuler, bukan kita mengalami spiritualitas yang berlebihan, kita mengalami mujizat yang besar dulu, baru kita diubahkan Tuhan. Tidak, Tuhan mengubahkan dari peristiwa-peristiwa yang kita alami hari-hari ini. Kesulitan dan penderitaan kita. Jadi mungkin engkau tidak mengalami hal yang spektakuler dibanding dengan orang-orang yang lain yang mengalami hal yang spektakuler dalam hidup mereka. Tapi Tuhan sedang mengubahkan kita dari hal-hal yang kecil.
Bukan hal-hal yang besar. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ya, hidup kita diubahkan oleh Injil. Makanya sering bisa muncul kekristenan sekarang tidak menarik dan tidak unik. Kenapa? Kritikan Paulus terhadap para pengajar sesat yang menawarkan berbagai aturan dan pengalaman spiritual yang terlihat spektakuler. Yang fundamental bukan berarti dangkal, yang menarik belum tentu baik. Tidak semua dalam kehidupan kita ini sesuatu hal yang besar yang bisa mengubahkan kita. Dari kesulitan dan penderitaan itulah Tuhan sedang memperbaiki kita. Tapi kita tahu tempat kita ada di mana. Yesus yang sudah naik ke sorga. Dia duduk di sana memerintah. Dia pegang kendali atas semua kehidupan kita. Kita nggak tahu kita keluar dari tempat ini apa yang akan terjadi. Apalagi besok kita nggak tahu. Permasalahan apa yang akan kita hadapi kita nggak tahu. Ya seperti minggu lalu ada yang sharing. Ya ketika sudah berdoa dan Tuhan jawab doanya mereka. Tuhan kasih hadiah dalam kehidupan mereka. Tapi hampir pada saat yang bersamaan pekerjaan mulai menggoncang. Berkat Tuhan ada, tantangan tetap ada, pergumulan tetap ada, kesulitan tetap ada. Jangan pikir ikut Tuhan, Tuhan sudah naik ke sorga, masalah kita hilang Bapak Ibu Saudara. Masalah kita selesai. Ya. Jaminan mutlak tersembunyi di dalam Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi bukan berarti kita kebal dari penyakit. Kita lepas dari kesulitan. Atau kita mengalami pandemi, krisis. Tersembunyi berarti pasti dan aman. Keselamatan dan masa depan kita terkunci rapat di dalam tangan Bapa. Tak tersentuh oleh fluktuasi dunia. Ini jaminan buat kita. Ini jaminan buat kita. Bukan berarti kita kebal dari penyakit Bapak Ibu. Kita lepas dari kesulitan. Kita masih tetap bergumul. Tapi keselamatan kita itu mutlak. Jaminan kita itu mutlak. Saya undang pemain musik. Saya akan tutup dengan ini. Sintesis terakhir. Memiliki Kristus adalah segalanya. Jika kita benar-benar mengarahkan hati dan pikiran kita pada realitas kebangkitan dan kenaikannya, kita akan tiba pada satu kesimpulan mutlak. Mereka yang memahami keberhargaan Kristus akan meyakini kecukupan Kristus. Apa pergumulan kita hari-hari ini? Masing-masing kita punya pergumulan. Ada yang tidak punya pergumulan hari-hari ini? Pekerjaan, masa depan, kesehatan, ekonomi, keuangan, pelayanan, sekolah kita,
pendidikan kita, keluarga kita gimana. Kekhawatiran, kesulitan sedang kita alami hari-hari ini. Tapi kenaikan Yesus ke surga menunjukkan dia memberikan jaminan yang mutlak. Kenapa orang di luar sana juga mengalami hal yang sama dengan kita, tapi mereka tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan. Mungkin jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin jalan keluarnya tidak mengenakan kita mungkin. Mungkin yang kita sudah setting sebegitu baik, perencanaan sedetail mungkin, ternyata gagal. Kok gak berhasil Tuhan? Kemudian kita bangkit berdiri.